Nikmati hari-hari ceria Anda bersama 97.6 Elbas FM. Oke, baiklah rekan setia dimanapun kalian berada. Yeay, kembali lagi bersama Dini tentunya di ruang atau ya ruang ekonomi ya atau segmen ekonomi lah ya di podcast Elbas kali ini. Dan tema hari ini Dini ulang kembali itu adalah teori permintaan uang dalam Islam, di mana di dalam permintaan uang dalam Islam ini ada pandangan-pandangan atau mazhab-mazhab, juga bisa disebutkan aliran-aliran ya yang membahas mengenai permintaan uang dalam Islam, yang akan kita singgung lagi atau kita bahas kembali pada podcast Elbas kali ini. Oke, tadi sempat dibahas Mem tentang pandangan yang pertama, yaitu kalau nggak salah berarti benar lagi Mem. Iya, yes. Betul ya. Itu tentang saya rasa Anda belum ada salahnya itu ya. Ada iktisaduna ya Mem ya. Iya. Dan tadi Mem sempat bahas itu ada dua tujuan pokoknya. Iya. Oke, mungkin bisa disinggung sedikit saja Mem, dua tujuan pokok itu apa, kemudian pembahasan mengenai pandangan-pandangan yang lainnya. Iya. Oke, baik Mbak Dini ya. Ini benar-benar jadi tantangan kalau suara lagi begini ya. Jadi mohon maaf kalau nanti misalnya dalam podcast ini ada apa ya namanya irama-irama lain ya, menjadi irama masa kini ya, yang apa namanya mengiringi soundtrack ya, soundtrack. Jadi background tersendiri ya, selain background musik juga ada background suara-suara akibat kurang sehat gitu ya, benar. Tapi tetap semangat ya. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa kalau kita berbicara tadi soal pandangan atau aliran ya, atau cara pandang terhadap permintaan uang dalam Islam ini sebenarnya tidak lepas dari kategorisasi yang terjadi memang dalam pemikiran sebelumnya gitu ya. Pemikiran ekonomi Islam sebelumnya bahwa dikenal juga dilihat dari cara pandang mereka ada tiga aliran, tiga mazhab yang menamakan ini sebenarnya orang-orang di luar yang berpandangan ini ya. Artinya adalah dari cara mereka berpikir, apa yang mereka lontarkan. Oh, ini bisa kita namakan dengan mazhab iktisaduna. Kemudian ada mazhab mainstream karena dilihat juga dari pola berpikirnya. Kemudian ada mazhab alternatif ya. Nah, begitu juga dalam hal permintaan uang, akhirnya mereka juga terpola ke sana kan begitu ya. Punya pandangan tersendiri ketika berbicara tentang permintaan uang. Nah, sekali lagi kalau permintaan uang menurut mazhab iktisaduna, ini menurut mereka hanya ada dua tujuan pokok tadi ya Mbak Dini ya. Menurut mereka permintaan uang itu dua, nggak lebih. Jadi transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. Nah, permintaan uang untuk transaksi ini sebenarnya kan merupakan fungsi dari apa yang dikenal dengan fungsi dari tingkat pendapatan. Coba kita pikir-pikir ya. Jadi tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi menurutnya begitu. Menurut mazhab ini. Nah, di mana mereka berteori bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang ya, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka permintaan uang untuk orang itu memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga akan meningkat. Oh, berarti semakin tinggi gitu ya, pendapatan semakin meningkat. Berarti transaksi juga meningkat kan, karena pendapatannya tinggi gitu ya. Sebaliknya, berarti harap maklum kalau orang yang rendah pendapatan jangan tinggi. Benar ya. Juga nggak tinggi, nggak balance ya kan? Nggak balance ya. Ini yang kadang-kadang terjadi ya. Jadi ini sebenarnya secara umum diterima dan ini fenomenanya menurut mereka seperti itu ya. Uang itu, permintaan itu ya karena tadi lagi-lagi transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. Nah, fungsi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga, ini bahasa kita ya, berjaga-jaga gitu ya. Ya, meliputi juga ini permintaan uang untuk investasi dan tabungan. Jaga-jaga kan jaga-jaga itu kan ini jadi kayak lipet ya, kayak jaga-jaga gitu ya. Karena pengulangan. Jadi meliputi investasi dan tabungan. Kenapa orang invest? Alasannya ya untuk kebutuhan yang akan datang kan begitu ya, masa depan. Jadi bisa juga dalam bentuk tabungan ataupun dia investasikan uangnya. Nah, ini jadi dua ini yang menurut mereka tujuan pokok kenapa permintaan uang itu ada. Untuk motif transaksi dan berjaga-jaga. Nah, dan ini ditentukan oleh besar kecilnya harga barang ya, harga barang tangguh, untuk pembelian barang yang tidak tunai. Kredit ya. Jadi di sini ada tokoh yang terkenal sekali yang memang kalau kita bicara
apa ya, kredit itu bahasa kita ya. Mm-mm. Sebenarnya kan harga jual beli tangguh secara tangguh ya. Mhm. Artinya bayar tidak cash gitu. Yes. Tapi bayarnya di kemudian hari. Mhm. Nah, ini yang bernama Zaid Zaid bin Ali Zainal Mhm. bin Ali Zainal Abidin, panjang ini ya. Yes. Ujungnya itu tersambung ke bin Abi Thalib ya. Mhm. Membolehkan pembayaran dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini Oke. hubungannya ke sini ya. Dan harga tunai dalam perniagaan komoditi secara kredit. Mhm. Oke. Dan menurut si Zaid ini, kita panggilnya si Zaid bukan Zai ya. Oke. Iya, iya memang. Iya, Jadi benar ya? otaknya lagi downloading nih. Iya, oke. Iya. Oke. Supaya saya sengaja supaya diingat-ingat namanya ini Pak kan Zaid, kita ya. nyebut nama orang ini kan agak susah ya. Benar, Apalagi benar. mahasiswa suka salah nyebut. Aha. Kemarin ada yang nyebut fluktuasi jadi fruktasi. Ah. Untung saja tidak frustasi ya kan. Kita yang Makanya- mendengarnya jadi frustasi. Nah, gitu ya. Iya, karena salah sebut kita jadi frustasi kan. Mhm. Jadi nama-nama tokoh ini jangan sampai. Jadi Zaid bin Ali Zainal ini ya. Oke. Ini beliau adalah salah satu tokoh yang membolehkan pembayaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai dalam perniagaan komoditi secara kredit. Oke. Karena ada hubungannya dengan motif seseorang itu dengan uang adalah untuk berjaga-jaga. Jadi orang akan lebih senang berinvestasi, memutarkan uangnya misalnya dengan cara kredit harga beli tangguh, karena memang ada perputaran keuntungan di situ yang diharapkan memang lebih tinggi. Mhm. Dan ini tidak riba ya, karena konteksnya adalah jual beli. Mhm. Nah, ini sudah dibicarakan oleh kita yang mungkin tadinya kita mungkin menganggap bahwa kredit ini tidak ada dalam Islam. Ini sebenarnya selevel tokoh Zaid bin Abi Thalib, bin Ali, saya juga jadi Iya, ribet ya. iya. Zaid bin Ali Zainal. Oke. Ini efek sakit jadi kurang konsentrasi ya. Dimaklumin, Mem. Iya, oke. Yang mendengar jangan sampai salah ya. Diulang-ulang ya, namanya Zaid bin Ali Zainal. Kalau perlu diulang-ulang, nggak apa-apa, kita menghafal nama-nama tokoh itu Benar. harus ya. Mhm. Siapa lagi yang mesti kita ingat kalau nggak orang yang banyak berjasa dalam hal-hal yang dalam kehidupan yang Mhm. tanpa kita sadari sebenarnya orang itu yang perlu kita kenang namanya. Benar. Ya. Yes. Oke. Bukan nama dia aja yang harus diingat ya, Mem. Iya. Karena menurutnya apabila harga bayar tangguh ini meningkat, gitu ya, Din, ya, harga bayar tangguh ini meningkat, maka akan mengurangi permintaan uang kas secara real. Oke. Oke ya, kenapa begitu? Karena orang akan lebih senang memegang barang, ya, dia akan lebih senang memegang barang yang akan meningkat harganya pada masa yang akan datang, gitu kan, daripada dia memegang dalam wujud uang kas. Oke. Benar nggak? Masuk nggak di logika kita gitu ya? Mhm. Dan ini pola yang maksudnya umum terjadi dan pada masa Rasulullah juga di sini disampaikan permintaan uang itu memang hanya ada dua, yaitu untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oke. Menurut bukan merunut ya. Menurut Mazhab iktisaduna ini tadi. Oke. Dia bersandarkan bahwa Rasulullah juga gitu dulu gitu. Yes. Jadi orang kalau butuh uang, minta uang ya cuma buat apa? Transaksi sama berjaga-jaga. Mhm. Dan berjaga-jaga itu investasi misalnya digambarkan dengan memutarkan uang dalam bentuk perdagangan dengan cara harga yang tidak cash, maksudnya Oke. dengan harga tangguh gitu ya. Tidak masalah karena dia jual beli dan dia ada keuntungan lebih karena kenapa? Yang ditahan itu adalah bukan karena uangnya ya. Mhm. Di sini harus dipahami konteksnya yang penambahan itu bukan karena uangnya, Oke. tapi karena barang dia yang tertunda. Mhm. Jadi wajar dong orang kalau uang cash harusnya dia bisa berputar dengan cepat, tapi karena dengan tangguh Mhm. akhirnya ada nilai ada nilai barang yang tertunda kan gitu. Oke. Jadi wajar kalau kemudian harganya menjadi lebih tinggi dibandingkan orang dengan pembelian cash gitu. Oke, benar. Mhm. Itu baru satu mazhab ya. Itu baru satu Satu mazhab. mazhab. Oke. Oke. Dan benar ya, Yes. kita ada dua lagi mazhab Masih ini ada ya. dua lagi Masya mazhab. Allah Yes. ya. Mungkin dua mazhab ini akan kita bahas lagi, Mem. Oke. Jadi untuk rekan setia bisa diulang-ulang lagi, Ya. bisa mungkin ada pertanyaan ya, Mem, sembari mendengarkan ini tadi ya. Benar. Pertanyaan, Oke. kayaknya aku mau nanya Nanti deh pas di tentang podcast ini. bisa nanya kok di kolom komentar ya. Biar Bisa. adminnya kerja ya, Iya. teman-teman ya. Kalau adminnya mengerti ya. Oke, dan mungkin Oke. nanti akan kita bahas. Hmm. Tetap teman-teman pantengin terus podcast Elbas karena akan menghadirkan narasumber-narasumber yang bakal berbagi, Betul. akan berbagi bersama kita semua.
Cerahnya sinar mentari beriring dengan langkah yang pasti, senyum tersirat di wajah mereka yang siap menggali ilmu demi agama, bangsa, dan negara. Para ustadz dengan bangga mempersembahkan pengabdiannya. Dengan kitab dan pena di genggaman, mereka siap menciptakan kader masa depan. IAIN Bengkulu, pencetak generasi Qurani. Aduh, pusing saya, Bu. Loh, kenapa? Gara-gara BBM naik, sekarang apa-apa mahal. Iya ya. Itu berarti kita kudu pintar-pintar hemat dong. Ah, gimana caranya? Ya, mana yang bisa dihemat, kita hemat dong, Bu. Tuh, TV-nya Bu Amir aja masih nyala. Iya ya, kitanya asik gerumpi. Jadi TV yang nonton kita nih. Bu Amir, dengerin radio aja, ngirit listrik, ngerumpinya bisa dengerin lagu sambil nyanyi-nyanyi loh. Yuk, hemat listrik, matikan TV, nyalakan radio.